Shalom. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalang pada hari Minggu 6 Oktober tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Para pendengar juga Tuhan berikan penerangan melalui Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman Allah dan melakukan firman Allah berkat pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 9. Yang berbunyi begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus berkuasa. Setiap orang yang percaya kepada nama Kristus tidak akan dipermalukan. Itu dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Kuasa apa saja yang terdapat dalam nama Tuhan Yesus? Kuasa yang terdapat dalam nama Tuhan Yesus adalah yang pertama, nama Tuhan Yesus berkuasa memberi perlindungan kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu dikatakan dalam Amsal pasal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus berkuasa memberi pertolongan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah percaya pada Kristus, yang sudah bertobat sungguh-sungguh pada Kristus. Itu dijelaskan di dalam Mazmur pasal 124 ayat 8. Setiap orang yang berlindung kepada nama Tuhan akan mengalami penjagaan siang dan malam. Itu pun dijelaskan di dalam Mazmur pasal 121. Dan juga di dalam Mazmur pasal 90. Para malaikat tentara surga akan dikirimkan Kristus untuk menjaga setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nama Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Kristus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dijelaskan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Dan setiap orang yang berlindung pada nama Tuhan Yesus akan meminta dan akan menerima damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang abadi. Nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengusir setan, segala bentuk setan dan roh-roh jahat di dalam nama Kristus. Maka setan pun akan takut dan lari terbirit-birit. Itu dijelaskan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-38, Lukas pasal 9 ayat 49. Orang yang berlindung kepada nama Tuhan Yesus tidak akan diganggu oleh kuasa-kuasa roh jahat, oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa setan. Kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus, oleh karena nama Yesus. Yang kedua, nama Tuhan Yesus berkuasa mendatangkan jawaban doa. Yohanes pasal 13, Yohanes pasal 14 ayat 13 berkata, dan apa saja apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Kristus, Kristus akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, yaitu Tuhan Yesus. Jika kamu meminta sesuatu dalam nama Kristus, Kristus akan melakukannya. Dan setiap orang yang percaya dan meminta dalam nama Tuhan Yesus akan menerima apa yang dia minta, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 15-16 mengatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Kristus, diberikannya kepada kita, kepada anak-anak Tuhan Yesus. Jadi nama Yesus ini sangat berkuasa. Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Dia.
Yang ketiga, nama Kristus berkuasa menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang berdosa. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Lalu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang berseru kepada nama Tuhan Yesus saat membutuhkan keselamatan, Tuhan Yesus akan datang dan menyelamatkannya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 menyebutkan bahwa nama Kristus mengampuni dosa. Dosa sebesar apapun dan sekecil apapun. Kalau kita datang mengaku pada Kristus, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu pun dijelaskan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dosa setiap orang percaya kepada nama Yesus akan diampuni. Karena nama Yesus menyucikan dosa kita asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa di neraka. Dia mau supaya setiap orang percaya dan tidak binasa dalam Kristus. Itu dijelaskan pula di dalam 1 Petrus. Nah, dalam 1 Yohanes 15 ayat 13 mengatakan bahwa nama Kristus memberi hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sudah lahir, mati, bangkit dan pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan Dia akan datang kembali mengangkat kita pulang ke surga. Karena itu, marilah nama Kristus sangat berkuasa itu kita junjung tinggi, kita sembah, kita kobarkan kepada banyak orang, kita siarkan kepada banyak orang, supaya banyak orang yang percaya kepada nama Yesus sebagai juru selamat dunia, sebagai penebus dosa manusia yang berdosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Semoga firman Allah memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki nama Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, pulang ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kami. Biarlah nama Tuhan Yesus kami kumandangkan, karena nama Tuhan Yesus sangat berkuasa atas segala perkara di dalam hidup manusia bahkan di dunia ini. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bye.